Di tengah gurun tandus, jauh dari gemerlap Makkah, tinggal seorang lelaki yang kelak akan menjadi simbol kejujuran dan keberanian. Namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal sebagai Abu Dzar al-Ghifari. Ia berasal dari suku Ghifar, suku yang dikenal keras dan tak mengenal belas kasihan. Tapi di tengah kerasnya lingkungan, Sayyidina Abu Dzar tumbuh dengan hati yang jujur dan berpikir dalam. Ia gelisah dengan penyembahan berhala, muak dengan ketidakadilan, dan terus mencari kebenaran sejati. Ketika ia mendengar kabar tentang seorang nabi yang membawa ajaran tauhid di Makkah, jiwanya bergetar. Tanpa ragu, ia tinggalkan desanya dan melakukan perjalanan penuh risiko demi mencari kebenaran yang hakiki. Langkahnya adalah langkah pencari kebenaran sejati. Setibanya di Makkah, Sayyidina Abu Dzar tidak langsung menemukan Nabi Muhammad SAW. Ia menunggu, mengamati, dan diam-diam bertanya pada orang-orang. Akhirnya, ia dipertemukan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membawanya diam-diam menemui Rasulullah. Dalam pertemuan yang hening namun penuh makna itu, Sayyidina Abu Dzar mendengarkan langsung sabda Nabi. Dan tanpa keraguan, ia mengucap 2 kalimat syahadat. Hatinya mantap, tapi yang luar biasa Sayyidina Abu Dzar tak mau diam. Ia langsung berdiri di hadapan Ka'bah, meneriakkan keimanannya dengan lantang. Dipukuli oleh kaum Quraisy, namun tak gentar. Inilah awal kisah seorang mujahid kebenaran. Bagi Sayyidina Abu Dzar, iman bukan hanya keyakinan di hati, tapi tindakan nyata yang berani menentang kebatilan, meski harus dibayar dengan darah. Sejak saat itu, Sayyidina Abu Dzar dikenal sebagai suara yang tak bisa dibungkam. Ia tak pernah takut menyampaikan kebenaran, walaupun di hadapan penguasa sekalipun. Ketika banyak sahabat memilih berhati-hati, Sayyidina Abu Dzar justru lantang menegur para pejabat yang hidup mewah dan melupakan kaum miskin. Bahkan ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekayaan mulai mengalir, ia tetap menjadi pengingat yang pedas namun penuh cinta. Sayyidina Abu Dzar menolak harta dunia, hidup sederhana, dan mengingatkan semua orang tentang tanggung jawab sosial. Ia pernah berkata, "Aku heran pada orang yang memiliki rumah mewah, tapi membiarkan tetangganya kelaparan." Kalimat yang menusuk, tapi itulah suara nurani seorang sahabat sejati. Kejujuran dan ketegasan Sayyidina Abu Dzar membuat banyak pejabat dan elit tak nyaman. Ia dianggap terlalu vokal, bahkan membahayakan stabilitas. Namun, Sayyidina Abu Dzar tak peduli akan celaan atau ancaman. Baginya, kebenaran harus ditegakkan, meski harus dibayar mahal. Sayyidina Umar bin Khattab mengirimnya ke Syam agar menjadi pengingat bagi Gubernur Muawiyah. Tapi justru ketegasannya menggemparkan rakyat. Ia mengkritik langsung gaya hidup boros para pemimpin, tanpa takut. Karena itu, akhirnya ia dikembalikan ke Madinah, dan kemudian diasingkan ke daerah terpencil Rabazah. Tapi pengasingan itu tidak mematikan semangatnya. Di Rabazah, ia tetap berdakwah, menulis surat, dan mengajarkan nilai keadilan. Bahkan dalam sepi, Sayyidina Abu Dzar tetap menjadi suara lantang yang tak bisa dibungkam zaman. Sayyidina Abu Dzar hidup dalam kemiskinan yang dipilihnya sendiri. Ia menolak simpanan harta, bahkan menolak hadiah dari para pejabat. Ia hanya mengambil secukupnya untuk makan hari itu. Baginya, dunia hanyalah tempat singgah. Ia sering berkata, "Cukuplah seseorang mengambil dari dunia ini seperti bekal seorang musafir." Nilai zuhud ini bukanlah pelarian, tapi pilihan sadar untuk menjaga integritas dan membela keadilan. Ia tak ingin hatinya dikuasai dunia. Di saat orang berlomba-lomba membangun rumah, Sayyidina Abu Dzar memilih tenda kecil. Di saat banyak yang bersaing mengumpulkan emas, ia malah membagikan hartanya kepada yang lebih membutuhkan. Hidupnya adalah cermin dari sabda Rasulullah, "Tidaklah kaya seseorang karena banyak harta, tapi karena hati yang selalu merasa cukup." Menjelang akhir hayatnya, Sayyidina Abu Dzar tinggal bersama keluarganya di padang pasir Rabazah. Di usia senja, tubuhnya melemah, tapi semangatnya tetap membara. Ketika ajal mendekat, ia berpesan kepada istrinya, "Jika aku wafat, kafanilah aku, dan letakkan jenazahku di jalan. Katakan pada siapapun yang lewat, inilah Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang diasingkan karena mengatakan kebenaran." Tak lama, sekelompok musafir lewat dan mengurus pemakamannya. Mereka menangis haru, menyaksikan sahabat agung itu wafat dalam kesepian dunia.
tapi dikelilingi kemuliaan langit. Wafatnya bukanlah akhir, tapi penegasan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kekuasaan, melainkan keberanian untuk tetap jujur hingga akhir hayat. Kisah Sayyidina Abu Dzar adalah kisah tentang integritas, tentang keberanian berkata benar ketika semua memilih diam. Ia bukan sahabat yang kaya harta, bukan pula panglima perang besar, tapi namanya abadi sebagai simbol kejujuran dan keadilan. Dalam dunia hari ini yang dipenuhi kemewahan semu dan suara yang dibungkam, sosok Sayyidina Abu Dzar seakan hadir kembali mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya ritual, tapi juga sikap, bahwa kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan, dan bahwa keberanian tak selalu berada di medan perang, tapi juga di medan kebenaran. Warisannya bukan bangunan, tapi nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang zaman, kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menegakkan keadilan.